Saya Ernawati SPD, saya salah satu guru di SDN 03 Dayu yang kebetulan saya ditugaskan mengajar di kelas 4. Di sini saya akan menampilkan tentang pembelajaran di kelas saya dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Untuk itu, selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik pembelajaran mata pelajaran IPA kelas 4 tentang materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan meliputi kegiatan orientasi, kegiatan apersepsi, dan kegiatan motivasi. Yang kedua, kegiatan inti, kemudian yang ketiga, kegiatan penutup. Beberapa kegiatan pembiasaan di SD Negeri 03 Dayu sebelum masuk kelas. Yang pertama yaitu sholat duha dan hafalan surat pendek, kemudian menyanyikan lagu-lagu nasional. Siap, berat. Kencang depan, berat. Tegak, berat. Sarapan pagi. Siap. 3 kali 5, 16. Oke. 6 kali 4, 24. Ya. Terus? 8 kali 7, 56. Oke. Mbak Eva. 6 kali 5, 30. Oke. Ya. Sebelah sini. 5 kali 7. Yang keras. Ya, 35. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, pagi ini sudah sarapan? Sudah. Sarapan. Ada yang belum mandi? Mandi nggak? Mandi. Ya, oke. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Salah satu pemimpin doa. Di tempat duduk siapkan berdoa mulai. Angkat tangan duduk khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang hari ini tadi sudah sarapan, sudah mandi, pasti semangat dong? Semangat. Oke. Hari ini adakah yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua. Kalau masuk semua, tolong silakan anak-anak foto absen itu bisa dipasangkan di pohon kehadiran kita. Silakan dimasukkan di pohon itu. Coba, ayo. Pelan-pelan. Sudah? Kalau sudah, duduk kembali. Oke, sekarang kita ice-cream dulu. Ikuti gerakan beda ya. Siap? Siap. Oke.
telur. Nah, berarti anak-anak sudah paham tentang materi yang kemarin. Anak-anak tentunya di rumah ibu sering memasak yang namanya sayur, ya apa tidak? Ya. Sayur apa yang anak-anak makan? Ayam. Bayam, ada kangkung, ada apa lagi? Hah? Sawi, wortel. Nah itu termasuk sayuran, termasuk tumbuhan. Kita lanjut untuk materi hari ini, yaitu materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Mengidentifikasi bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Apa nama tujuan kita hari ini? Mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Coba sekarang mereka punya pohon. Nah, sekarang kalian lihat, kalian amati bagian-bagian dari pohon. Coba yang Bu Enak tunjukkan. Ini apa namanya? Bunga. Nah, kemudian ada batang. Dari batang ada yang warnanya hijau apa? Daun. Terus yang paling bawah? Akar. Nah, ada yang belum disebutkan? Ada nggak? Buah, betul. Nah, ini buahnya banyak sekali, ya. Ya, ini berarti anggota atau bagian-bagian dari tumbuhan. Oke, sekarang sebelum Bu Ena nanti memberi tugas untuk kelompok, akan Bu Ena putarkan video pembelajaran dulu. Nanti anak-anak silakan lihat, ya. Saya Bu Ena putarkan dulu. Untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan bergerak makan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar sarung. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah
Fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke, kalian tadi sudah menyaksikan video tentang bagian-bagian tumbuhan. Oke. Nah, coba dari video tadi Bu Ena kasih tugas kelompok. Nanti nama kelompoknya sesuai dengan nama tumbuhan, ya. Yang paling depan mau tumbuhan apa? Sayur aja biar mudah. Sayur bayam, Bayam, kelompok bayam. kangkung, Kelompok kangkung, wortel, kelompok wortel, kelompok tomat, sawi, apa? Kelompok sawi, ya. Itu ya. Ini silakan dikerjakan sesuai kelompok kalian, berdiskusi, bekerja sama satu kelompok. Nanti kalau sudah selesai bisa maju ke depan. Yang sudah selesai bisa maju ke depan. Sudah? Yuk, siapa yang mau maju dulu? sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, daun sebagai tempat pembuatan makanan melalui proses fotosintesis, buah menyimpan cadangan makanan, batang mengembangkan tumbuh-tumbuhan, akar untuk menyokong tubuh tumbuhan. Bunga alat perkembangbiakan, fungsi buah untuk memperhatikan cadangan makanan, fungsi daun untuk fotosintesis, fungsi batang untuk menegakkan tumbuh-tumbuhan, fungsi akar untuk menyerap air dan garam mineral dari tanah. Selesai? Anak-anak sudah paham belum tentang bagian-bagian tumbuhan? Sudah. Ada pertanyaan? Ada. Bagaimana diskusi hari ini? Menyenangkan atau tidak? Senang sekali? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Oke, sekarang Bu Ena bagi tugas dikerjakan. Bu Ena bagi tugas dikerjakan individu atau sendiri ya. Pemahaman kalian
nilainya IPAS, anak-anak sudah memahami tentang apa tadi? Tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada apa saja tadi? Daun, akar, buah. Ingat lagi, buah tadi fungsinya untuk apa? Ya, terus akar untuk apa? Ya, untuk menyerap apa tadi? Mineral. Terus ada lagi tadi daun untuk apa? Fotosintesis atau memasak makanan. Batang untuk menopang tumbuhan atau pohon, ya. Nah, sekarang perasaan kalian bagaimana hari ini? Senang? Ada yang ngantuk? Ada yang lelah? Sudah? Ada yang ngantuk? Ada yang senyum? Berarti senang? Ada yang kelelahan, lelah? Sebelum pulang kita tepuk pulang dulu. Tepuk pulang. Oke, siap berdoa berarti berdoa dulu dipimpin salah satu. Di tempat duduk silakan berdoa mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Silakan pulang. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat tentang materi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.